Eksplorasi konsep modul 3.1, analisis studi kasus bersama Dul Aziz calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Jawa Tengah. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Kasus 2. Ibu Azizah adalah kepala sekolah SMP Tunas Bangsa. Ia adalah seorang kepala sekolah yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Ia memiliki hubungan profesional yang baik dengan Ibu Dani, Kepala SMA Nusantara. Mereka seringkali berkomunikasi dan bekerja sama sehubungan dengan program-program pendidikan baik di sekolah Ibu Azizah sendiri maupun sekolah Ibu Dani. Baru-baru ini Ibu Azizah terpilih menjadi Ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ibu Dani pun terpilih menjadi Bendahara MKKS. Awalnya semua program MKKS di bawah kepemimpinan Ibu Azizah berjalan dengan baik sampai pada saatnya diadakan rapat evaluasi semester 1, di mana Ibu Azizah harus memberikan laporan pada Dewan Pembina MKKS, termasuk laporan keuangan. Ibu Azizah pun meminta laporan keuangan pada bendahara yaitu Ibu Dani. 2 minggu sebelum rapat evaluasi, Ibu Azizah pun sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen laporan yang dibutuhkan, termasuk dokumen yang berhubungan dengan keuangan. Ia pun menghubungi Ibu Dani, saat itulah Ibu Azizah mengetahui bahwa selama ini Ibu Dani menggunakan sebagian uang MKKS untuk pengobatan putrinya yang sedang sakit dan memerlukan pengobatan yang mahal. Ibu Dani berjanji bahwa uang tersebut akan segera digantikan sebelum rapat evaluasi tiba. Ibu Azizah sebetulnya ragu akan hal tersebut mengingat jumlah uang yang cukup besar. Namun Ibu Dani meminta Ibu Azizah untuk berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang tindakannya. Apa yang akan dilakukan Anda bila berada di posisi Ibu Azizah? Dan mengapa? Dari kasus tadi bisa saya ambil pertanyaan. 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Dalam kasus ini, Ibu Azizah menghadapi dilema etika yang melibatkan 2 nilai yang saling bertentangan. Loyalitas, Ibu Azizah memiliki hubungan profesional yang baik dengan Ibu Dani. Beliau merasa loyal terhadap teman sejawatnya tersebut. Akuntabilitas, sebagai Ketua MKKS, Ibu Azizah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi, termasuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Kejujuran dan transparansi, Ibu Dani telah melakukan tindakan yang tidak jujur dengan menggunakan dana MKKS untuk kepentingan pribadi. Ibu Azizah harus memutuskan apakah akan mengungkapkan kebenaran ini atau tidak. Empati, Ibu Azizah memahami kesulitan yang dihadapi Ibu Dani karena kondisi kesehatan putrinya. Namun, empati ini tidak boleh mengaburkan tanggung jawabnya sebagai Ketua MKKS. Integritas, sebagai pemimpin, Ibu Azizah harus menunjukkan integritas dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya dan peraturan yang berlaku. 2. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, keputusan role model, dan opsi kreatif. Uji legal, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya pelanggaran hukum, penggunaan dana organisasi untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Uji regulasi, jelas ada pelanggaran terhadap peraturan atau kode etik MKKS. Pengelolaan keuangan organisasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Uji intuisi, intuisi kita mengatakan bahwa tindakan Ibu Dani adalah salah dan Ibu Azizah memiliki kewajiban untuk bertindak. Uji publikasi, jika kasus ini terungkap ke publik, reputasi Ibu Azizah dan MKKS akan tercoreng. Namun, ini juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Keputusan role model, seorang pemimpin yang ideal akan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan akan mengambil tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah ini. Opsi kreatif, selain melaporkan tindakan Ibu Dani, Ibu Azizah dapat menawarkan bantuan untuk mencari solusi alternatif bagi masalah keuangan Ibu Dani, misalnya dengan menggalang dana atau mencari bantuan dari pihak lain. 3. Apa keputusan yang Anda ambil? Berdasarkan analisis di atas, keputusan yang paling tepat bagi Ibu Azizah adalah mengkonfirmasi informasi. Ibu Azizah perlu memastikan kebenaran informasi yang diperolehnya dengan meminta bukti-bukti yang mendukung klaim Ibu Dani. Mengingatkan Ibu Dani, Ibu Azizah harus dengan tegas mengingatkan Ibu Dani tentang pelanggaran yang telah dilakukan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Meminta pertanggungjawaban, Ibu Azizah harus meminta Ibu Dani untuk segera mengembalikan dana yang telah digunakan dan membuat laporan keuangan yang akurat. 4 prinsip mana yang Anda gunakan, dan mengapa? Prinsip utama yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah integritas dan akuntabilitas. Ibu Azizah harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi. Dengan alasan keputusan ini diambil karena melindungi kepentingan organisasi,
Tindakan Ibu Dani dapat merugikan MKKS dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Menegakkan aturan. Setiap anggota organisasi harus mematuhi aturan yang berlaku. Menjaga transparansi. Pengelolaan keuangan organisasi harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Menunjukkan kepemimpinan, Ibu Azizah sebagai Ketua MKKS harus menjadi contoh bagi anggota lainnya. Kesimpulan. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Ibu Azizah berada dalam posisi yang sulit, namun dengan mengambil keputusan yang tepat, beliau dapat menjaga nama baik organisasi dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Bisa dikatakan penting jika konteks budaya, keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di mana peristiwa ini terjadi. Hubungan interpersonal. Ibu Azizah harus mempertimbangkan hubungan interpersonalnya dengan Ibu Dani dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Konsekuensi jangka panjang, Ibu Azizah harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan yang diambil, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi organisasi. Terima kasih.